di sini dia Ibu apakah bersedia? Baik, jika bersedia nanti misal ada yang mau ditanyakan bisa saja ya. Untuk yang pertama, polusi udara. Polusi udara adalah kondisi ketika udara tercemar oleh emisi dan kendaraan, industri dan aktivitas lainnya. Nah, jenis-jenis polusi udara itu ada berapa macam? Ada dua ya, ada primer dan sekunder. Polutan primer langsung dihembuskan dari sumber seperti asap kendaraan. Polutan sekunder terbentuk dari reaksi kimia di atmosfer seperti ozon, troposfer kayak gitu. Nah, polusi juga dapat terjadi di luar ruangan atau outdoor dan di dalam ruangan, misalnya dari asap rokok atau pembakaran bahan bakar rumah tangga. Kemudian sumber polusi udara. Nah, sumbernya ini ya bersifat alami, dapat bersifat alami maupun buatan ya. Kalau yang alami biasanya debu, letusan gunung atau asap dari kebakaran hutan. Kemudian sebagian besar berasal dari aktivitas manusia seperti kendaraan bermotor, pembakaran sampah, dan asap industri. Nah, komponen utama dari polutan udara ini berisi polusi udara mengandung berbagai zat. Dampak polusi udara. Untuk dampaknya terhadap kesehatan pada manusia ini, paparan polusi udara dapat menyebabkan penyakit pernapasan seperti gangguan jantung dan bahkan kanker paru-paru. Dan bahkan anak-anak dan manusia itu dengan penyakit kronis sangat rentan terhadap dampaknya. Nah, dampak terhadap lingkungan apa nih? Untuk dampak terhadap lingkungan itu, polusi udara menyebabkan tanaman dan tanah perairan itu ya biasanya kayak kering gitu. Selain itu beberapa gas polutan yang berperan dalam kerusakan lapisan ozon dan perubahan iklim global kayak gitu. Nah, untuk dampak sosial dan ekonomi, biasanya bagi kesehatan akibat polusi meningkatkan drastis serta menyebabkan produktivitas kayak masyarakat menurun. Polusi juga berdampak pada hasil pertanian. Langkah-langkah dari mitigasi bencana. Untuk yang pertama yaitu penggunaan kendaraan bermotor ya. Untuk penggunaan kendaraan bermotor salah satu langkah efektif untuk mengurangi polusi udara yaitu dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Nah, khususnya kendaraan pribadi, kita bisa memakai Gojek untuk mengurangi dampak dari polusi udara. Kemudian yang kedua, mengurangi emisi industri. Nah, emisi industri itu apa sih? Kayak gitu ya. Salah satu penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca atau polutan udara. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang ketat ya, Ibu dan Bapak. Kemudian menanam dan merawat tanaman. Merawat dan menanam tanaman itu dapat mengurangi juga polusi udara. Kemudian menggunakan energi bersih dan hemat energi. Penggunaan energi bersih dan hemat energi seperti tenaga surya, angin, atau gas air itu sangat penting mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, menghemat energi melalui tindakan sederhana seperti memastikan lampu saat tidak digunakan, mematikan listrik saat tidak digunakan, itu juga salah satu mengurangi dampak dari polusi udara. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada yang ditanyakan lagi terkait dengan mitigasi bencana pada polusi udara? Baik, saya yang bertanya ya. Nah, gimana sih langkah dari mitigasi bencana? Bisa menggunakan motor, Ya, terus menggunakan Gojek. ya, ya bagus ya, tepuk tangan. Baik Ibu, jika ada yang tidak ada yang ditanyakan, saya pamit undur diri ya.